Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi di pembelajaran tema. Hari ini kita akan belajar tema 2G kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Yuk semuanya siapkan buku tema 2G dan alat tulisnya ya. Catat hal-hal yang penting. Pembelajaran pertama, kita belajar pada halaman 13. Ayo mengamati. Nah, kita simak baik-baik gambar ini. Gambar ini menceritakan tentang kebersamaan. Nah, kebersamaan di rumah Nina itu selalu terjaga. Pada hari libur, Nina, Adi, dan Ayah membantu ibu membuat kue bolu. Nina membantu menaburkan coklat. Adi membantu menaburkan kacang kesukaan ibu. Anggota keluarga Nina memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Nah, ini cerita tentang keluarga Nina, tentang kesukaan keluarga Nina. Tentunya berbeda dengan kesukaan kue di keluarga kalian. Oke, coba ayo kita melakukan ya. Tanyakan taburan kue kesukaan keluargamu dan teman yang ada di rumahmu. Ini contoh yang ada di rumah Miss ya. Kesukaan, taburan kue kesukaan, taburan coklat. Yang menyukai coklat itu ayah dan adik. Nah, berarti banyak anggota keluarga atau teman yang menyukai coklat ada berapa? Ada 2, kita tulis di sini 2. Terus yang menyukai taburan kue kesukaan yaitu kue taburan keju siapa saja di rumah Miss. Ternyata yang menyukai keju itu ada kakak Miss, terus Mira teman Miss, dan Adi teman Miss. Jadi jumlah banyak anggota keluarga atau teman yang menyukai keju itu ada 3. Nah, yang suka selai nanas. Yang suka selai nanas itu kakek suka, nenek suka, paman suka, dan tante. Nah, ini salah ya. Ini berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini jumlahnya ada 4. Lanjut. Persahabatan gajah dan semut. Sekarang kita bercerita tentang dongeng persahabatan gajah dan semut. Nah, kalau tentang hewan itu dinamakan dengan fabel. Fabel itu yaitu cerita atau dongeng yang menceritakan tentang hewan. Ingat-ingat ya, fabel menceritakan tentang hewan. Nah, Miss bacakan, kalian bisa simak di buku halaman 14. Ayo membaca fabel berikut. Persahabatan gajah dan semut. Di sebuah hutan hiduplah seekor gajah dan semut. Suatu ketika, gajah berjalan-jalan di dalam hutan. Ia tidak melihat semut yang sedang melintas. Gajah hampir saja menginjak semut. Semut merasa ketakutan, lalu menggigit kaki gajah. Si gajah sangat kaget dan menghentikan langkahnya. Ia menunduk melihat semut. "Maafkan aku, gajah. Aku tadi menggigitmu," kata semut. "Kamu hampir saja menginjakku. Tadi aku sudah berteriak, tapi kamu tidak mendengarku," kata semut. "Tidak apa-apa, semut. Maafkan aku tidak melihat dan mendengarmu. Kamu sangat kecil," kata gajah. "Tidak apa-apa, gajah," ucap semut sambil tersenyum. Sejak saat itu, gajah dan semut bersahabat. Mereka hidup bersama dengan rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Meskipun ukuran mereka berbeda, tetapi mereka saling menjaga. Nah, pada suatu hari, semut pergi mencari makanan. Ia melihat seorang pemburu mengincar gajah sahabatnya. Semut dan kawannya segera menggigit tangan dan kaki pemburu. Pemburu kaget hingga meninggalkan tempat itu dan mengurungkan niatnya untuk memburu gajah. Gajah sangat berterima kasih kepada semut dan teman-temannya. Persahabatan mereka semakin erat. Mereka hidup bersama dengan rukun dan gembira. Nah, itu tadi cerita fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Semut. Tadi kalian sudah mendengar ceritanya.
Sekarang kalian coba jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, apa judul dongeng tersebut? Ya, betul sekali. Judul dongeng yang tadi Miss bacakan adalah Persahabatan Gajah dan Semut. Kira-kira yang nomor 2 jawabannya apa ya? Siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Dongeng tersebut ternyata menceritakan tentang gajah dan semut. Yang ketiga, mengapa semut menggigit gajah? Oh, karena semut itu merasa ketakutan gajah karena gajah hampir saja menginjaknya. Makanya semut menggigit gajah. Selanjutnya, apakah gajah marah terhadap semut? Kira-kira gajah marah nggak ya? Nah, ternyata gajah tidak marah kepada semut. Mereka tetap hidup rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Apakah gajah dan semut saling bersahabat? Ya, mereka saling bersahabat dan hidup bersama dengan rukun. Mereka juga saling menyayangi satu sama lain. Lanjut. Nah, simak video tentang pecahan sepertiga dan seperempat. Simak ya baik-baik. Pekan kemarin kita sudah mengenal pecahan 1/2. Pecahan 1/2 terbentuk ketika suatu benda atau barang dipotong menjadi 2. Nah, pada pecahan, angka paling atas disebut pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawahnya disebut penyebut. Diingat baik-baik ya salih-salihah. Pembentukan pecahan 1/3 dan 1/4 konsepnya sama seperti pembentukan pada pecahan 1/2. Mari kita lihat contohnya. Ibu catur mempunyai satu kue bolu yang niatnya nanti akan dipotong menjadi 3 bagian dan diberikan kepada 3 ponakan ibu catur. Nah, kuenya ibu potong nih jadi 3 bagian yang sama besarnya atau sama panjangnya. Nah, tiap potong ini dinyatakan dengan pecahan 1/3, kemudian 1/3 dan 1/3. Jadi, masing-masing ponakan ibu catur nanti akan mendapatkan 1/3. Salih-salihah boleh menyebutkannya 1/3 atau 1/3 ya. Contoh 2, pembentukan 1/3 atau 1/3. Nah, ibu catur mempunyai selembar kertas. Niatnya nanti ibu akan memotongnya menjadi 3 bagian yang sama besar ya. Kita potong menjadi 3, 1, 2, dan 3. Kertas dipotong menjadi 3 sama besar. Satu potongnya dapat dinyatakan 1/3, 1/3, dan 1/3. Jadi masing-masing bagiannya disebut 1/3 karena dipotongnya 3 bagian ya. Seperti tadi, kalian boleh menyebutkannya 1/3 atau 1/3. Nah, sekarang kita masuk pada pembentukan pecahan 1/4. Konsep pembentukan pecahan 1/4 sama dengan pembentukan pada pecahan 1/3 ya salih-salihah. Di sini ibu memiliki 1 pizza yang nanti niatnya akan ibu potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, pada 1/3 yang ditanyakannya 3 bagian ya, jadi dipotongnya menjadi 3. Sedangkan pada 1/4 yang ditanyakannya 4 bagian, jadi kita potong menjadi 4 bagian. Tiap bagiannya disebut 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Jadi masing-masing
mendapatkan 1/4 atau 1/4. Contoh pembentukan pecahan 1/4 yang kedua nih. Di sini ibu memiliki 1 wafer yang akan ibu potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Caranya seperti tadi, kita potong dulu menjadi 4 bagian. Maka tiap-tiap bagian ini disebut berapa? Yaps, 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Masing-masingnya mendapatkan 1/4 bagian ya, atau 1/4 bagian. Contoh pada soal kalimat yaitu, lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap bagiannya disebut, yaps, benar, 1/3 bagian. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Lalu pada soal nomor 2, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Maka masing-masing dipotongnya harus, yaps, benar, 1/3 juga ya. Karena kan dipotongnya sama besar, jadi besarannya akan sama. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membaginya menjadi 1/4 bagian yang sama besar. Ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar kertas berikut. Ada berapa warna di sana? Ada 4 ya. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Ingat, masing-masing warna luasnya sama. Maka luas warna biru adalah, dibaginya menjadi berapa salih-salihah? Menjadi 4 ya. Maka jawabannya adalah 1/4 bagian pada warna biru, lalu 1/4 bagian di warna merah, 1/4 bagian di warna hijau, dan 1/4 bagian juga di warna kuning. Jadi, untuk menentukan pecahan 1/3 dan 1/4, kita lihat dulu mau dipotongnya berapa bagian, apakah 3 atau apakah 4. Jika yang mau dipotongnya adalah 1 kue atau 1 kertas, maka si pembilangnya kita tulis angka 1, sedangkan si penyebut kita tulis angka sesuai bagian yang ingin dipotong. Mengerti salih-salihah? Insya Allah mengerti ya. Selanjutnya kita akan mengenal tempat ibadah agama di Indonesia. Agama di Indonesia yang diakui ada 6. Yang pertama Kristen. Agama Kristen tempat ibadahnya di gereja. Hari raya agama Kristen yaitu Natal. Selanjutnya adalah agama Islam. Tempat ibadah agama Islam yaitu di masjid. Hari raya agama Islam yaitu dinamakan Idul Fitri. Selanjutnya agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya ini dinamakan dengan Pura. Hari raya agama Hindu disebut dengan Nyepi. Selanjutnya untuk agama Buddha tempat ibadahnya itu dinamakan dengan Wihara. Hari raya agama Buddha disebut dengan Waisak. Selanjutnya yaitu agama Katolik. Agama Katolik itu tempat ibadahnya itu di gereja Katolik. Hari raya agama Katolik disebut dengan Natal.
Kalau agama Konghucu itu tempat ibadahnya itu di kelenteng. Nah, hari raya agama Konghucu yaitu dinamakan dengan Imlek. Ini harus kalian pahami ya. Selanjutnya ada tugas dari Miss, kerjakan poin 1 sampai dengan 5. Terima kasih.